Selamat malam, teman-teman. Di sini saya Diki Permana dan Sri Devi, rekan saya, akan mempresentasikan terkait bagaimana mengkreasikan ruang untuk kebaikan, catatan kritis terhadap good corporate governance, strategisasi dan penunjukan direksi atau komisaris BUMN dengan pendekatan komitmen dan konsistensi. Ya. Nah, di sini sebagai diketahui peran strategis BUMN itu berkaitan dengan dalam hal tata kelola ini. Peran ganda BUMN itu merupakan entitas strategis dalam ekonomi Indonesia yang menjadi agen pembangunan dan pelaku usaha. BUMN ini memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan negara, bagaimana memberikan pelayanan kepada publik, kemudian berperan juga dalam stabilitas sektor vital seperti energi, transportasi, dan perbankan. Sebagaimana kita ketahui, energi sekarang itu oleh Pertamina dan PLN ya dikuasai oleh negara, kemudian transportasi juga oleh KAI, kemudian di maskapai penerbangan juga ada Garuda, sekarang ada Pelita juga ya, Pelita ya. Kemudian di perbankan juga untuk saat ini bank BUMN yang besar itu seperti Mandiri, BRI, kemudian ada Bank Syariah Indonesia yang sekarang juga menjadi bank syariah terbesar di Indonesia ya. Kemudian selain itu ada tantangan GCG ya. Nah ini di BUMN ini sering menghadapi masalah efektivitas pengelolaan dan efisiensi operasional. Di mana tantangan untuk GCG di BUMN ini menjadi cukup menantang ya, di mana GCG-nya dalam penerapannya masih lemah, di mana kemudian intervensi politiknya masih kental, konflik kepentingan antara yang menjadi siapa itu komite audit, kemudian komisaris itu biasanya ada di tubuh pemerintahan yang menjadi apakah itu akan menjadi konflik kepentingan dalam memberikan pengawasan kepada direksi dan manajemen ke bawah. Kemudian untuk keputusan yang tidak berorientasi pada perusahaan atau publik, sehingga peran ganda BUMN ini menjadi timpang ya sebagai agen pembangunan maupun pelaku usaha. Kemudian terkait dengan privatisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi. Hal ini menimbulkan dilema juga di mana ketika privatisasi itu ada kepentingan dari pemerintah atau penguasa yang memang menjadi muatan politik dalam privatisasi juga, sehingga walaupun privatisasi harusnya pengawasan itu dilakukan oleh publik, tapi publik tidak terlalu tidak wajar ya, tidak secara pengawasannya tidak kurang wajar, jadi kepentingan publik dan fungsi sosial BUMN ini terabaikan. Nah kemudian untuk hal ini perlunya komitmen institusional terkait dengan bagaimana GCG bisa diterapkan pada BUMN. Nah ini dari direksi maupun good corporate governance perannya atau TCWG ya, dalam hal ini pengawas dari yang bertanggung jawab atas berjalannya manajemen atau direksi, ini masih kurang komitmen institusional. Kadangkala ini juga fungsi dari komisaris independen maupun komisaris di dalamnya itu masih kurang berjalan, sehingga banyak kebijakan yang progresif gagal diimplementasikan secara menyeluruh. Kemudian pengawasan yang lemah ya, yang tadi disampaikan, banyaknya praktik rangkap jabatan sehingga menyebabkan adanya konflik kepentingan, lemahnya pengawasan internal maupun
eksternal pun seringkali terlibat menjadi malah mendukung pengawasan internal yang kurang baik. Hal ini terutama menyangkut aset dan dana publik. Kemudian pendekatan berbasis komitmen ini juga perlu adanya komitmen dan konsistensi secara institusi, kemudian struktur di dalamnya untuk membangun kesadaran politik di dalam semua tingkatan manajemen ya, dan memastikan bagaimana keberlanjutan reformasi tata kelola. Kemudian untuk tindakan nyata ini harus adanya ketegasan di mana adanya penguatan Dewan Pengawas, kemudian penerapan reward dan punishment yang adil. Kemudian ini ada contoh studi kasus kegagalan pada Jiwasraya ya, di mana terdapatnya manipulasi investasi. Jiwasraya mengalami kerugian besar akibat manipulasi investasi dan tata kelola buruk, di mana menyajikan keuntungan semu melalui rekayasa laporan dan pembelian saham yang berkinerja buruk, di mana ada saham-saham yang digoreng ya, yang nilainya seharusnya sangat kecil ini sampai berapa ratus malah ribuan kali lipat dari harga nilai bukunya. Kemudian lemahnya pengawasan. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan internal sehingga berkurangnya transparansi manajemen dalam penempatan investasi maupun dalam hal bagaimana hasil investasi itu dilaporkan. Kemudian kuatnya pengaruh politik dalam pengambilan keputusan terkait dengan keputusan investasi itu sendiri. Nah, dampak negatif dari kasus ini, dari kegagalan GCG ini, terutama transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan aset, menyebabkan kerugian negara sebesar 16,81 triliun dan hilangnya kepercayaan publik ya. Nah, untuk ini pelajaran pentingnya GCG itu tidak hanya prosedur administratif yang bersifat formal, tapi harus menjadi pilar utama dalam mencegah runtuhnya suatu perusahaan maupun institusi negara ya. Audit berkala dan pemisahan wewenang dapat meminimalkan potensi kerugian. Nah, ini selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Devi. Baik, terima kasih Pak Diki, Prof. Aji dan teman-teman semuanya. Saya izin melanjutkan pemaparan dari Pak Diki ya. Ini terkait dengan privatisasi BUMN, antara dilema dan solusi. Yang pertama menjadi tujuan privatisasi. Privatisasi bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kinerja BUMN melalui pelibatan modal dan manajemen swasta. Yang menjadi kekurangan komitmennya seringkali tidak disertai komitmen dan konsistensi kuat dari pemerintah, dianggap solusi instan tanpa perencanaan strategis jangka panjang, dan lemahnya analisis SWOT dari manajemen. Potensi risiko yang tadi biasanya tanpa pengawasan, privatisasi bisa menjadi ajang alih kepemilikan ke pihak berkedekatan politik, menimbulkan monopoli, penurunan layanan, atau hilangnya kontrol negara. Selanjutnya, kerangka integratif. Berdasarkan pendekatan komitmen dan konsistensi, menawarkan kerangka integratif untuk memastikan privatisasi dijalankan dengan integritas moral dan tanggung jawab sosial yang tepat. Next, Pak. Selanjutnya ini studi kasus privatisasi PT Krakatau Steel ya, yang dimana terjadi tekanan keuangan pada PT Krakatau Steel dari perusahaan, yaitu perusahaan baja negara yang menghadapi tekanan keuangan berat. Berdasarkan info tahun 2010, melakukan penawaran saham perdana atau IPO pada 2010 sebagai bagian strategi privatisasi dengan underwriter Mandiri Sekuritas.
Bahana Sekuritas dan Dana Reksa Sekuritas yang saat ini telah mengalami bangkrut. Sedangkan kerugian berlanjutnya pasca privatisasi, Krakatau Steel tetap merugi bertahun-tahun. Bahkan terjerat kasus korupsi proyek, auditor melakukan rekayasa pendapatan kondisi rugi sehingga terlihat baik. Yang menjadi kegagalan privatisasinya ini menunjukkan privatisasi tanpa pembenahan tata kelola internal, komitmen manajemennya dan konsistensi reformasi struktural tidak akan berhasil. Next, Pak. Penunjukan direksi atau komisaris. Profesionalisme versus politik. Jadi di sini profesionalisme, terus kan penunjukan harus berbasis kompetensi dan integritas. Jadi bukan pertimbangan politik atau relasi internal. Jadi sedangkan dari uji kelayakannya itu prosesnya harus terbuka dan objektif melalui uji kelayakan dan kepatuhan yang profesional. Evaluasi kinerja, jadi sistem evaluasi kinerja itu harus yang transparan, diperlukan untuk memantau akuntabilitas pimpinan BUMN. Nah, selanjutnya pengawasan publik. Jadi pengawasan publik ini, panel independen dan pelaporan hasil seleksi terbuka penting untuk sebuah integritas. Jadi penunjukan direksi dan komisaris itu adalah elemen strategis dalam tata kelola BUMN. Jadi sangat menentukan arah kebijakan, kinerja keuangan, dan integritas operasional. Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan penempatan figur yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kompetensi teknis atau pengalaman, melainkan karena pertimbangan politik, loyalitas pribadi, atau relasi informal. Next, Pak. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Jadi pilar penting GCG privatisasi dan penunjukan direksi atau komisaris adalah pilar penting pembenahan BUMN. Namun, sering tanpa konsistensi dan komitmen kuat, fondasi perbaikannya menggunakan pendekatan komitmen dan konsistensi adalah fondasi perbaikan nyata. Jadi komitmen berarti menempatkan kepentingan publik di atas politik, sedangkan konsistensi berarti keselarasan kebijakan dan implementasi. Yang menjadi penguatan regulasinya di sini, perkuat regulasi GCG dengan mendorong perubahan budaya kerja dan terapkan sanksi tegas serta evaluasi periodik. Sedangkan dari reformasi penunjukan, membangun sistem seleksi transparan, akuntabel, dan berbasis kualifikasi profesional untuk menegakkan larangan, rangkap jabatan, dan batasi unsur politik. Sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Pak Diki. Terima kasih Mbak Tati. Nah, bagi rekan-rekan apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya mungkin ingin bertanya ya. Pertanyaan saya, mengapa implementasi GCG di BUMN ini seringkali gagal gitu ya? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Mas. Saya langsung jawab ya. Implementasi GCG di BUMN ini seringkali gagal. Kenapa? Karena pertama ya adanya intervensi politik ya, di mana pengambilan keputusan itu didasarkan kepada pertimbangan siapa yang menguasai negara ini, kekuasaan di siapa. Jadi kepentingannya sendiri lebih kental kepada kepentingan untuk teman politiknya itu seperti apa, sehingga kepentingan perusahaan maupun publik itu sendiri ya menjadi terabaikan. Kemudian yang kedua, lemahnya komitmen institusional ya. Nah, ini adanya suatu kebijakan yang seharusnya dijalankan, yang kebijakan itu seharusnya
menitik beratkan kepada kepentingan publik. Nah, ini sendiri kebijakannya tidak dijalankan secara konsisten. Kemudian yang ketiga adanya konflik kepentingan. Ya, konflik kepentingan ini siapa yang menduduki posisi seperti pengawas atau komite dewan pengawas atau komite audit dan komisaris, itu seringkali menjadi adanya praktik rangkap jabatan oleh pejabat negara. Kemudian pengawasan pun karena yang menduduki itu pejabat negara yang dekat dengan penguasa, itu pun tata kelolanya menjadi kurang baik gitu ya, tidak baik dalam pengawasan baik internal maupun eksternal. Yang terakhir mungkin adanya orientasi orientasi pelayanannya tidak berorientasi kepada publik, sehingga yang tadi fungsi dari fungsi strategi bisnis maupun pada layanan itu sendiri tidak jalan ya, fungsi sosial BUMN sebagai agen pembangunan. Seperti kita ketahui kasus Jiwasraya gitu kan, itu sendiri adanya manipulasi. Belum lagi ada kasus-kasus besar lagi seperti Garuda, kemudian ada juga yang tadi sudah disampaikan Mbak Devi ya, Krakatau Steel juga itu sama, itu adanya keputusan-keputusan yang didasarkan kepada bukan kepentingan bagaimana perusahaan itu mengembangkan perusahaannya, kinerjanya untuk melayani publik gitu, tapi lebih kepada kepentingan politik juga. Mungkin itu Mas Adi jawaban dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak Diki. Kira-kira tadi ada 4 poin ya. Intervensi politik, lemahnya komitmen institusional, konflik kepentingan, dan tidak berorientasi pada pelayanan publik. Terima kasih Pak Diki. Ya, terima kasih kembali. Silakan bila ada yang bertanya kembali. Izin bertanya untuk pemapar, saya Kliza, bagaimana pendekatan komitmen dan konsistensi dapat memperbaiki privatisasi BUMN agar tidak gagal seperti kasus PT Krakatau Steel? Terima kasih. Mbak Devi, Mbak Devinya nggak ini, saya jawab saja ya. Pendekatan komitmen dan konsistensi itu ya, mungkin pertama dari struktur itu harus jelas dulu ya, bagaimana siapa yang menduduki tata kelola internal itu sendiri ya, mulai dari pengawasan, kemudian komite audit yang berperan dalam menjadi counterpartnya auditor eksternal, kemudian juga menjadi pengawasnya bagi auditor internal juga gitu ya. Nah, ini harus dibenahi dulu tata kelola internal dulu, khususnya bagaimana desain dari pengendalian internal itu diimplementasikan secara efektif ya. Kemudian komitmen manajemen. Nah, komitmen manajemen ini untuk manajemen sendiri penunjukannya harus berbasis dengan meritokrasi ya, bukan politik ya. Jadi pertama mungkin harus ada fit on proper test yang jelas ya, bukan hanya formalitas, tapi memang harus mencerminkan pertama dari kompetensinya, kemudian kapasitasnya dari manajemen yang akan menduduki suatu jabatan itu sendiri. Kemudian selain itu konsistensi reformasi struktural. Nah, misalnya untuk yang privatisasi ini harus didukung dengan perencanaan jangka panjang. Ini jangka panjang itu harus melihat visi ke depannya itu seperti apa. Jadi jangan melihat jangka pendek, nantinya ada perubahan-perubahan rencana setelah jangka beberapa waktu. Misalnya seperti di kasus yang Krakatau Steel itu sendiri ya, itu sebenarnya kan ada pengembangan bisnis yang tadinya kapasitasnya itu sudah
misal taruhlah 1 miliar ini ya unit gitu. Nah, ini ada keputusan yang ingin menambah dengan teknologi baru dengan menambah kapasitas menjadi 3 kali lipatnya. Tapi dari segi teknologinya itu ada keterbatasan yang terputus. Artinya proses produksinya itu memerlukan beberapa jenis perlengkapan atau peralatan, bukan hanya peralatan yang secara ini satu proses terputus sudah gitu, tapi ini harus berkelanjutan. Nah, ini karena privatisasinya ini solusi instan, jadi dengan memperlihatkan kepada publik bahwa ini ada teknologi baru yang akan diterapkan oleh Krakatau Steel, maka seolah akan meningkatkan citra dari Krakatau Steel. Nah, itu pun sebenarnya hanya sebatas solusi instan saja. Kemudian gabungan untuk pengawasan integratifnya, harusnya ada gabungan pengawasan internal, eksternal, kemudian publik juga. Ini harus berkolaborasi ya untuk mencegah adanya korupsi di dalam suatu perusahaan BUMN. Mungkin itu Mbak Etiza jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Penjelasannya sudah bagus. Baik, terima kasih. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Demikian paparan kami dari saya, Diki, dan Sudevi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Selamat malam.